Shalom semua saudara-saudariku yang terkasih dan tercinta dalam Yesus, apa kabar? Luar biasa tentunya, karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan adalah Allah yang sungguh hebat, Allah yang sangat luar biasa, dan Allah yang teramat dahsyat. Kisah Para Rasul 4 ayat 12b berkata, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapakah dia? Mari kita dengarkan pujian ini. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yes, tepat sekali. Dia adalah Yesus. Kita katakan bersama-sama, Dia adalah Yesus. Nama itu adalah nama Yesus. Nama Yesus membuat Anda dan saya diselamatkan. Nama Yesus membuat saya diselamatkan. Kita katakan, nama Yesus membuat saya diselamatkan. Luar biasa dahsyat. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Tema Gereja Baptis Indonesia Depok tahun 2022 adalah berbuah bagi Kristus dalam kepelbagaian. Dan tema di bulan Mei ini adalah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kembali kepada judul lagu tadi adalah kubur kosong. Bicara tentang kubur biasa berhubungan dengan kematian atau meninggal dunia. Kubur siapa yang kosong? Itu adalah kubur Yesus. Apa masalahnya? Para wanita yang datang ke kubur untuk memberi rempah-rempah jenazah Yesus, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Mereka mungkin merasa takut, panik, dan lain sebagainya. Karena ekspresi mereka dapat dilihat oleh malaikat. Malaikat itu berkata, jangan takut. Kamu mencari Yesus yang disalibkan itu? Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Peristiwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang sangat besar. Peristiwa yang menggemparkan. Peristiwa yang menghebohkan. Apakah itu terjadi secara tiba-tiba? Oh no, tidak. Tuhan sudah memberitahukan kepada murid-muridnya, dan salah satu pemberitahuannya dicatat oleh Matius dalam Matius 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Mendengar hal itu, sebagai murid Yesus yang sangat menghormati dan sayang kepada Yesus, maka Petrus bereaksi, menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan,
Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Bagaimana jawab Yesus? Kita perhatikan. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Peristiwa kebangkitan Yesus bukan hanya peristiwa yang besar, bukan hanya peristiwa yang menghebohkan, dan bukan hanya peristiwa yang menggemparkan, tetapi peristiwa kebangkitan Yesus, peristiwa yang dipenuhi dengan kuasa. Kebangkitan Yesus memiliki kuasa, dan kuasa itu termanifestasi pada setiap orang yang sudah bergaul karib dengan Yesus, yang sudah berpengalaman dengan Yesus. Mereka mempunyai kuasa yang termanifestasikan. Sebagai perwujudan manifestasi kuasa tersebut adalah para wanita yang mendengar kabar bahwa Yesus bangkit, dia langsung memberitahukan kepada murid-murid yang lain. Demikian juga Petrus dan Yohanes memberitahukan kepada orang banyak bahwa Yesus telah bangkit, yang pada awalnya sesungguhnya Petrus sangat tidak setuju karena dia takut kehilangan gurunya, tetapi sekarang dia sudah bisa menerima semuanya, dan bahkan dia memberitahukan Yesus telah bangkit. Dari hasil pemberitaannya kepada orang banyak, ada 5.000 laki-laki yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu hanya laki-laki, dan pasti lebih dari 5.000 kalau dihitung dengan wanita dan mungkin juga anak-anak. Namun demikian berbeda dengan orang yang tidak bergaul erat dengan Yesus, seperti halnya para penjaga kubur. Ketika mendengar bahwa Yesus telah bangkit, maka dia menjadi takut. Mereka menjadi takut. Mereka pergi ke kota menemui imam-imam kepala, memberitahukan bahwa Yesus telah bangkit. Ini peristiwa yang tidak pernah terjadi. Peristiwa ini tidak pernah terjadi karena orang yang sudah meninggal itu tetaplah meninggal. Dan kita semua tahu peristiwa kebangkitan Yesus hanya dialami oleh Yesus. Semua nabi tidak ada yang meninggal dan bangkit. Demikian juga tokoh-tokoh Alkitab, Musa, Henok, Nabi Nuh, kemudian Raja Daud, Raja Salomo, tidak ada yang meninggal kemudian bangkit. Hanya Yesus yang meninggal dan bangkit, dan kebangkitannya itu penuh kuasa. Orang yang tidak bergaul karib menjadi bingung dengan peristiwa ini, dan ketika para imam kepala bertemu tua-tua, mereka bermusyawarah memberikan uang kepada para penjaga kubur supaya mereka menjawab atau memberi keterangan palsu kepada orang-orang yang bertanya tentang peristiwa ini. Memberi keterangan palsu, bukan alamat palsu, yang memberi keterangan palsu. Sampai sekarang berita palsu itu atau keterangan palsu itu masih tersiar. Namun bagaimana juga kebangkitan Yesus mempunyai kuasa. Kuasa memberi semangat kepada setiap orang yang sudah bergaul karib dengan Yesus. Juga memberi kuasa, semangat melayani bagi orang-orang yang sudah percaya. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 dikatakan, "Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu
mereka sehati dan sejiwa. Kebangkitan Yesus memberi kuasa, memampukan orang-orang untuk bersekutu dengan penuh ucapan syukur, sehingga di antara mereka terjalin persekutuan yang indah, sehati dan sejiwa. Kuasa kebangkitan Yesus memberi kuasa menjadikan seseorang nggak pelit. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 34, karena semua orang yang mempunyai tanah dan rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya mereka bawa. Bukan berarti mereka menjual semuanya dan tidak punya rumah, tidak. Mereka tetap memiliki rumah. Tetapi memang pada saat itu perbandingan antara orang kaya dan orang miskin, lebih banyak orang miskin. Oleh karena itu, dukungan orang-orang kaya sangat diperlukan. Sesungguhnya, orang yang mempunyai harta yang banyak dan memberikannya kepada yang tidak punya, itu bukan karena pemerataan, tetapi supaya ada keseimbangan. Kuasa itu terjadi di dalam jemaat yang mula-mula ada semangat memberitakan Injil, ada rasa syukur yang membuat persekutuan indah sehingga sehati dan sejiwa selalu, dan mereka menikmati hasil kerja bersama-sama. Saya katakan tidak pelit karena tidak ada di antara mereka yang berkata, "Wow, kalau saya memberikan ini berkah buat kalian, tetapi musibah buat saya." Bukan. Mereka menyadari semua itu pemberian dari Tuhan. Dengan demikian, maka Tuhan memberkati persekutuan tersebut. Memberkati bukan hanya dalam hal rohani karena banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus melalui khotbah Petrus, tetapi mereka juga diberkati secara finansial. Dikatakan, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Itu menunjukkan bahwa berkat finansial juga mereka terima. Mari kita nikmati, kita alami kuasa kebangkitan Yesus yang sudah termanifestasikan di dalam diri kita. Kita nyatakan dengan ungkapan syukur, semangat melayani Tuhan, dan habit yang memberi. Dan itu kita persembahkan sebagai buah bagi Kristus dalam kepelbagaian. Dengan demikian, kita semua menjadi satu kesatuan dalam jemaat Gereja Baptis Depok yang sangat menyenangkan dan menyinari dunia. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita baca dari Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8 berkata, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu." Jika Anda dan saya sudah memiliki manifestasi kuasa kebangkitan Kristus, mari kita lakukan Filipi 4 ayat 8, sehingga kita punya cinta kasih yang bervibrasi tinggi, cinta kasih yang berasal dari Tuhan, cinta kasih yang tanpa syarat, yang hanya dimiliki oleh Tuhan kita, karena kehadirannya ke dunia ini merupakan cinta yang tanpa syarat, cinta agape. Biarlah kita semua sebagai pengikut-pengikutnya menjadi serupa dengan Dia, memiliki cinta yang bervibrasi tinggi, yaitu cinta yang tanpa syarat.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berweekend bersama keluarga. Amin. Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti.